Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 345. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Kaori mendengar kata-kata Lina, dan dia langsung marah. Di matanya, dia hanya peduli dengan uang dan tidak ada yang lain. Bu, bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Ariel mencoba menyelesaikan masalah. Tetapi bagaimana kamu ingin dia meninggalkan rumah? Kaori berkata dengan gigi terkatup. Menghadapi sikap marah Kaori, Lina tidak peduli sama sekali. Dan berkata, aku untuk jaga-jaga. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya? Putriku yang baik, jangan terlalu mudah mempercayai pria. Apakah ada pria yang tidak bernafsu? Kaori menarik napas dalam-dalam. Kulit kepalanya kesemutan karena marah. Dia tahu persis pria macam apa Ariel itu. Memang ada beberapa pria di dunia yang tidak playboy. Tetapi garis tergantung pada kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Kaori percaya bahwa bahkan jika Ariel memiliki sisi bejat, dia dapat mengendalikan batas ini dengan baik. Bu, aku memperingatkanmu. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Kaori berkata dengan dingin. Lina tidak senang untuk saat itu dan berkata, saya ibumu. Apakah kamu berbicara kepada saya dengan nada ini dan memperingatkan saya? Bahkan jika ibu adalah ibu saya, ibu tidak dapat memfitnah Ariel seperti ini. Mata Kaori merah melihat Lina. Melihat sikap keras Kaori, Lina tidak berani terlalu konfrontatif. Tetapi hanya berkata, aku di sini untuk kebaikanmu sendiri. Apakah kamu mau mendengarkanku atau tidak? Terserah kamu. Kaori tersenyum, enteng. Kalimat ini selalu untuk kebaikanmu sendiri. Di dunia ini aku tidak tahu berapa banyak orang yang terikat secara misterius oleh 4 kata ini. Ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, tidakkah mereka mempertimbangkan perasaan satu sama lain? Kalian para orang tua bersedia menggunakan 4 kata ini untuk ikut campur dalam kehidupan anak kalian. Dan kalian masih terlihat benar. Kaori berkata dengan jijik, bukankah itu cukup untuk kebaikanmu sendiri? Lina berkata dengan marah, apakah itu untuk kebaikanku sendiri? Atau untuk keinginanmu untuk mengendalikanku? Tidakkah kamu tahu? Kaori membalas. Lina tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata ini. Dan dia bahkan tidak tahu apakah dia melakukan apa yang dia lakukan untuk memuaskan kendali atau benar-benar demi kebaikan Kaori. Di dalam ruangan, Ariel, yang memeras otaknya karena berpikir, tiba-tiba menerima telepon. Melihat ide penelepon, pikiran pertama Ariel adalah menutup telepon. Dia linglung sekarang. Tetapi dia tidak berminat untuk berurusan dengan orang ini. Tetapi setelah memikirkannya, Ariel masih menekan tombol jawab. Apa yang kamu ingin kamu lakukan? Ariel bertanya. Telepon itu dari Melissa. Di bawah penyelidikan Morgan dengan segala cara. Dia sekarang tahu identitas Ariel. Aku di Hotel Kaiwei. Dan aku ingin bertemu denganmu. Meskipun gambar Melissa saat ini, Helen dan Aldi, mungkin tidak dapat dikenali. Tetapi untuk amannya, Melissa mengubah tempat tinggalnya. Saya tidak peduli dengan kamu. Berminat, Ariel berkata dengan ringan. Aku tahu. Melissa tersenyum sedih. Dengan kecantikannya, dia ditolak oleh Ariel beberapa kali. Dia terluka parah. Tetapi situasinya tidak pasti sekarang. Dia tidak harus mendapatkan Ariel. Selama dia bisa mendapatkan Ariel, kerja sama keluarganya juga dapat memecahkan masalah keluarga Melissa. Karena kamu tahu, jangan hubungi aku di masa depan. Aku tidak ingin membuat Kaori sedih. Ariel berkata, Helen kembali ke Indonesia karena kamu. Meskipun aku tidak tahu alasannya. Kamu, putra terlantar dari keluarga Wibowo, menghadapi banyak masalah sekarang. Dan aku bisa menjadi penolongmu. Kata Melissa. Ini membuat Ariel mengerutkan kening. Melissa bisa mengucapkan 4 kata dari putra terlantar dari keluarga Wibowo. Yang berarti dia sudah tahu identitasnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk menyelidiki ini. Ariel memiliki keraguan tentang identitas Melissa.
Tetapi Ariel tidak dapat menentukan siapa dia. Mengapa kamu ingin membantu saya? Tanya Ariel. Aku akan menunggumu. Saat kamu datang, saya akan menceritakan semuanya. Melissa selesai berbicara dan menutup telepon. Ariel, yang memegang telepon, ragu-ragu. Ini mungkin kesempatan yang baik untuk mencari solusi. Tapi Melissa tidak pernah bisa begitu saja membantunya. Ariel sangat yakin akan hal ini. Dia berjalan keluar kamar. Saat itu, Ariel membuat keputusan dan berencana untuk bertemu Melissa. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Setidaknya Ariel bisa mengetahui identitasnya. Aku akan keluar, Ariel berkata kepada Kaori. Kaori berjalan dengan gugup ke sisi Ariel dan bertanya, apakah ada yang salah? Tidak. Aku akan menemui seorang teman. Jangan khawatir. Ariel tersenyum. Kaori tahu bahwa Ariel menghiburnya. Bagaimana mungkin tidak ada yang terjadi pada Ariel begitu serius? Tetapi sebagai seorang wanita, yang bisa dia lakukan sekarang adalah diam-diam mendukung Ariel di belakangnya. Hati-hati, kata Kaori. Tunggu ketika aku kembali untuk menyelesaikan makan malam. Ariel tersenyum. Begitu Ariel keluar, Lina berkata kebohongan dan dengan aneh. Kamu bisa berhati-hati. Mungkin dia akan pergi ke hotel untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan seseorang. Kaori memandang Lina dengan marah, dan berkata dengan tidak puas, apakah Anda harus menemukan cara untuk menghancurkan hubungan di antara kami? Saya hanya mengingatkanmu. Saya tidak ingin kamu menjadi kosong, kata Lina percaya diri. Kaori menghela nafas tanpa daya, dan berdebat dengan Lina tentang masalah ini benar-benar membuatnya sakit kepala. Ariel pergi ke Hotel Kaiwei. Ada seseorang yang berdiri di pintu. Penampilan dan sosok yang familiar mengejutkan Ariel. Bukankah ini orang yang memasukkan Rian ke rumah sakit di ring tinju? Bagaimana dia bisa ada di sini? Lama tidak bertemu, Morgan berjalan pergi dengan wajah dingin ke Ariel. Selama dia mau, dia bisa membunuh Ariel dengan satu gerakan. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Saya tidak menyangka kamu menjadi bawahan Melissa. Yang mengejutkan saya, kata Ariel. Awalnya, Ariel memiliki beberapa tebakan tentang identitas Melissa. Tapi sekarang, penampilan Morgan benar-benar menghancurkan imajinasi Ariel sebelumnya. Jelas, Melissa lebih kuat dari yang dia kira. Dan lebih dari sedikit. Jangan sentuh Melissa. Kalau tidak kamu akan mati di tanganku, kata Morgan dingin. Ariel mengangguk dan tidak menyangkal bahwa dia bisa memasukkan Rian ke rumah sakit. Membunuhnya itu mudah, tapi kamu tidak berani. Pimpin jalannya, kata Ariel ringan. Morgan langsung mengepalkan tinjunya. Ariel mengabaikan sikapnya dan penuh dengan provokasi telanjang. Dia ingin membunuh Ariel dengan satu pukulan. Tetapi seperti yang dikatakan Ariel, dia tidak berani melakukannya. Berhentilah sok. Jika kamu tidak berani melakukan sesuatu, mengapa repot-repot? Ariel melanjutkan. Morgan mendengus dingin. Dan berkata, aku akan mencari kesempatan untuk membunuhmu cepat atau lambat. Kamu menyukainya. Jadi kamu sangat tidak mau menghadapinya. Ariel sengaja membuat Morgan marah. Niat membunuh Morgan muncul. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Nona menyukaimu. Hanya saja kamu memiliki nilai. Mendengar ini, Ariel tertawa dan berkata, jadi dia hanya ingin menggunakan aku. Morgan tertegun sejenak, dan dia hampir menggerogoti geraham punggungnya dengan kebencian. Baru kemudian dia mengerti mengapa Ariel dengan sengaja memprovokasi dia. Jika Melissa tahu apa yang dia katakan, Melissa tidak akan pernah memaafkannya. Ini hanya tebakan saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Nona, kata Morgan. Ariel tersenyum dan berjalan ke hotel. Di lift, Morgan menyebutkan apa yang terjadi barusan dan berkata, tebakan acak saya. Saya harap Anda tidak menganggapnya serius. Ariel tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu tidak mendengar bahwa semakin kamu jelaskan, semakin gelap jadinya? Apakah kalimat ini, semakin banyak aku menjelaskan, semakin aku menunjukkan hati nuraniku yang bersalah? Saya tidak memiliki hati nurani yang bersalah. Saya hanya tidak ingin kamu salah paham pada Nona. Morgan berkata, jangan khawatir. Aku tidak salah paham padanya. Karena aku yakin kamu mengatakan yang sebenarnya. Ariel berkata,
Berbicara dengan orang yang hanya memiliki kekuatan dan tidak memiliki IQ sama sekali. Ariel merasa cukup santai. Meskipun Morgan dapat merekrut dan membunuhnya. Tetapi dalam hal licik dan licik, Ariel mampu memainkan Morgan sesuka hati. Dalam suasana hati Morgan saat ini, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya dengan membunuh Ariel 1000 kali. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Ketika lift tiba di lantai tempat Melissa berada, Morgan berkata, "Nona ada di kamar di ujung koridor. Kamu bisa pergi sendiri. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak pergi, saya akan memberi tahu Melissa apa yang baru saja kamu katakan." Ariel tersenyum dan berjalan. Bersambung.